Kita beralih pemirsa ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tidak bisa menampik bila ancaman resesi ekonomi akan dialami perekonomian Indonesia. Indikasinya capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 kembali negatif tidak bisa dipungkiri. Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian Indonesia. Negara-negara di dunia kini satu persatu masuk ke jurang resesi. Terbaru negara Australia resmi mengalami resesi setelah ekonominya mengalami kontraksi sebesar 6,3% secara tahunan pada kuartal kedua 2020. Ini merupakan resesi Australia pertama dalam waktu 30 tahun terakhir. Bukan hanya Australia, negara Amerika Serikat, Prancis, dan Singapura pun telah mengalami resesi. Selain itu, puluhan negara juga mengalami nasib perekonomian yang sama. Secara teknikal, resesi ekonomi adalah saat pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif secara tahunan. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 tercatat minus 5,32%. Resesi menanti jika capaian ekonomi kuartal 3 kembali negatif. Di mana dengan angka minus 5,32%, itu merupakan capaian terendah sejak krisis 1998. Jadi tadi walaupun PMI kita sudah di atas 50, kita masih harus berhati-hati melihat perkembangan dari perekonomian kita di kuartal ketiga ini yang tinggal beberapa minggu dan di kuartal keempatnya. Untuk keseluruhan tahun 2020, proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 hingga minus 0,6. Kami harus terus melakukan komunikasi one on one satu persatu dengan PMSI luar negeri. Segala cara telah dilakukan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan terhindar dari jurang resesi ekonomi. Anggaran jumbo untuk pemulihan ekonomi yang mencapai 695,2 triliun rupiah diharapkan dapat mengurangi tekanan di kuartal 2 agar terjadi pemulihan pada kuartal 3 2020 ini. Pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 sudah hampir dipastikan terkontraksi kembali atau tumbuh minus. Nah, cuman memang persoalannya apakah minus pertumbuhan di triwulan 3 ini lebih buruk atau lebih rendah daripada triwulan 2. Nah, ini yang masih masih mungkin prediksi beberapa kalangan berbeda-beda. Tetapi kalau melihat berbagai macam kegaduhan yang tercipta di dalam mitigasi atau penyelesaian dari COVID-19 dan mitigasi terhadap dampak ekonomi yang terjadi, ini memang potensi bahwa triwulan 3 ini bisa tumbuh lebih buruk dari triwulan 2 sangat memungkinkan. Pertama misalnya dari sisi penanganan COVID-nya sendiri. Perekonomian Indonesia tahun 2020 secara garis besar akan sangat ditentukan oleh kinerja sektor ekonomi di kuartal 3 dan 4. Namun skenario terberatnya, perekonomian nasional akan tumbuh negatif. Namun kita nanti akan terus melihat apa-apa yang memang dibutuhkan untuk menstimulir perekonomian kita kembali. Kementerian Keuangan selalu terbuka terhadap ide-ide itu, namun kita juga tetap akan menjaga konsistensi dari kebijakannya. Pemerintah berupaya menghindari ancaman resesi dengan segala upaya. Harapannya pertumbuhan ekonomi negatif tidak berlanjut ke kuartal 3 dapat terrealisasi. Kalangan pengusaha pun menginginkan aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh secara positif. Hal ini dapat menjadi instrumen utama dalam menggerakkan seluruh sektor perekonomian. Yang pertama adalah bagaimana menurunkan beban biaya. Karena masalah biaya ini menjadi faktor kunci terhadap pengelolaan cash flow kita. Karena itu pungutan-pungutan yang membebani pengusaha itu memang harus direlaksasi. Adanya resesi ini tentu hal non-ekonomi ya, seperti hal-hal sosial, peningkatan kriminalitas gitu. Karena
dengan berkurangnya pendapatan, kemudian kondisi yang tidak juga mendukung, ini bisa mendorong meningkatnya kriminalitas di masa pandemi seperti sekarang. Kuncinya adalah perbaikan daya beli masyarakat. Stimulus pemerintah harus tepat sasaran dan cepat disalurkan agar terhindar dari gejolak resesi ekonomi.